Halo, kembali lagi di RNP Podcast. Nah, di episode kali ini di RNP Podcast sudah kedatangan bintang tamu yang masih fresh nih. Masih fresh graduate. Masih bulan berapa ini? Ini dari November ya. Oh, dari November ya. Sudah 3-4 bulan. Oke. Nah, ini adalah seorang lulusan baru dari sarjana hukum. Betul. Namanya PJ. Tepuk tangan dulu dong. Boleh perkenalkan dulu PJ kepada teman-teman dari RNP Podcast. Ya baik, teman-teman yang di rumah yang sedang nonton, ya nama saya Simon Vijay Pratama Sinarmata. Kalau dipanggil biasa Jai lah. Oke. Nah, ini lulusan sarjana hukum ya dari Universitas Atmajaya Jogja ya. Oke. Ya baru dibilang ya fresh graduate lah bahasanya zaman sekarang lah. Masih fresh graduate, pencari kerja nih. Ya, Pengangguran. Iya. Pengangguran yang lontang-lantung kemanapun carinya untuk mendapatkan uang ya. Ya itulah tujuan utama kan. Oke. Duit semua ya. Oke. Nah, setelah lulus nih PJ, apakah langsung mendaftar pekerjaan atau nganggur dulu lah sebulan 2 bulan gitu? Kalau dibilang daftar pekerjaan ya saya daftar pekerjaan langsung ya, walaupun itu pun sebelum saya wisuda pun udah daftar. Oke. Nah, karena kan ya orang kan pengen juga ya bekerja ya daripada capek-capek nganggur sih. Benar. Sebelum wisuda ya cari kerja lah. Syukur-syukur dapat sebelum wisuda. Oke. Gitu. Ya kenyataannya ya sampai detik ini belum dapat ya. Kenyataannya belum dapat teman-teman itu. Nah, dari lulus sampai sekarang kan belum dapat pekerjaan nih gitu kan. Nah, dari awal bisa dibilang yudisium itu kan. Ya, mungkin dari tahap yudisium untuk terakhir kalinya kuliah gitu ya. Untuk terakhirnya kuliah itu apakah udah mulai melamar di tempat perusahaan atau sesuai jurusan lah gitu? Kalau pengalamanku sendiri ya kan yudisium kemarin saya itu Agustus lalu. Nah untuk wisuda saya dapatnya November. Tergantung periode kan. Nah setelah saya yudisium saya cari-cari tuh apa aja nih yang untuk biasanya nggak nganggur gitu loh. Kalian nunggu wisuda lah. Ini kebetulan ada ini kantor hukum. Nah kebetulan di RNP guys. Oke, di RNP juga ada RNP Studio dan ada kantor hukumnya juga teman-teman. Nah, waktu itu ya diajak Pak Rian ke PM Sleman, tanya tuh, ya kayak interview biasa lah. Nah di situ barulah mulai masuk magang. Dari situ saya magang cari pengalaman sih sebetulnya, karena kan kita sebagai lulusan baru kalau nggak punya pengalaman apa yang mau dikasih, apa yang mau dijual dari diri kita gitu loh. Makanya saya bilang nggak apa-apa sekali nunggu wisuda. Sampai sekarang rupanya masih belum dapat. Masih belum dapat dan masih magang di sini ya. Padahal udah jalan waktu. Setengah tahun lah bisa dibilang. Oh udah setengah tahun juga ya? Iya. Wow, cukup lama ya magangnya. Lama ya karena kalau ya karena nggak ada kerjaan jadinya kita magang terus. Iya. Kalau udah ada kerjaan ya kerja. Oke. Nah, mungkin pandangan dari teman-teman nih, lulus itu gampang banget cari pekerjaan. Mungkin bisa diceritain gimana susahnya mencari pekerjaan, apakah dari segi interview kah atau segi emang cari lowongan atau bagaimana gitu? Kalau ini kan menurut pandanganku lah ya, yang udah melamar-lamar lah. Sebetulnya cari kerja itu gak susah. Dari sekian ya pasti adalah entah ribuan, entah puluhan ribu, entah ratusan ribu, pasti setiap hari itu ada lowongan baru. Iya. Ya tergantung kita pribadi sendirilah. Kalau teman-teman masih milih-milih sesuai background kuliah, ya itu salah satu bisa jadi penghambat. Karena ya kerja itu yang nggak harus dari jurusan kuliah kita sendiri. Nah itulah salahnya saya waktu itu ya, terpatok dengan jurusan hukum. Oke. Tapi sekarang saya udah mindset nih, nggak usah hukum aja lah. Mau jadi nanti di kerja bank bagian CS ataupun teller ataupun segala macam yang nggak berkaitan dengan hukum pun saya terima itu lamaran itu. Benar. Nah, itu kan mindsetnya udah diubah nih. Dari yang mungkin mindsetnya ke jurusan hukum gitu. Apa-apa aku mau kerja sesuai jurusan kuliahku, hukum gitu.
Nah sekarang mengubah mindset yang mungkin bisa dibilang apapun nanti pekerjaannya, yaudah lakuin aja gitu. Nah seberapa susahnya sih cari pekerjaan yang mungkin nih dari jurusan hukum terus mau mengambil lintas jurusan gitu, seberapa susah gitu? Ya kalau seberapa susah ya tentunya beradaptasi ya. Sedangkan misalkan kita jurusan hukum nih, kita kan lebih banyak dikuliahkan ataupun di pengalaman di magang tempat hukum pun ya teori-teori tentang hukum aja yang kita pelajari dalam prakteknya. Sedangkan misalkan kita melamar di tempat kerjaan lain kan ya tentunya nggak berkaitan dengan hukum, ya kita beradaptasinya ya agak susah gitu. Ya intinya pintar-pintar kita lah. Karena salah satu syarat utama lah ya, untuk pekerjaan itu misalkan ya salah satu nilai jual kita itu harus bisa komunikasi dan mudah beradaptasi. Ya, itu salah satu utama. Dan adaptasi ya contohnya itu. Nah, tadi kan udah ke lulus nih, udah lulus, susahnya mencari kerja, terus udah dikasih apa ya namanya tipsnya kayak harus pintar adaptasi juga, komunikasi juga harus bisa gitu kan. Nah udah dibilang udah lama gitu kan dari wisuda gitu, dari wisuda udah lama sampai sekarang gitu. Itu udah berapa tempat lamaran yang VJ daftar gitu? Mungkin dari website atau dari Instagram atau sebagainya gitu, boleh diceritain kepada teman-teman semuanya. Ya kalau dibilang berapa banyak perusahaan ya bisa dibilang di atas 200 lah. Karena kan setiap hari kan saya kan nge-postingan tuh di Instagram, di LinkedIn atau di platform tempat job seeker seperti Jobstreet, Green dan Cita Lulus. Itu tiap hari saya nge-apply CV, nge-apply email segala macam. Ya syukur-syukurnya ya dapat proses interview aja udah senang. Ya karena kita gimana ya? Pandangan saya sendiri itu kalau kita sampai interview pun berarti kita bisa mengalahkan kandidat-kandidat yang lain di berkas administrasi. Benar. Jadi pun misalkan interviewnya lanjut nggak lanjut ya syukuri aja gitu loh. Benar. Untuk perusahaannya banyak banget. Udah banyak perusahaan gitu. Itu di luar Jogja adakah atau emang cuma lingkup di Jogja ataupun cuma lingkup di Jawa aja gitu? Ya, kalau untuk saya lingkupnya sih untuk lingkup lah ya daerah penempatan atau segala macam saya seluruh Indonesia sih, maupun nanti dikasih di tempat Indonesia Timur, mau di Papua, mau di Maluku maupun di mana pun saya ambil. Ya karena ya kerja itu cuma waktu itu muter cepat ya, nggak terasa lagi. Kita ikatan dinas setahun 2 tahun ya jalani aja, nanti pulang ke Jawa cari tempat kerja di Jawa karena udah ada pengalaman di luar pulau ya itu nilai jual kita nanti. Gitu. Nah untuk tempat kerja kan fleksibel gitu, bisa dibilang fleksibel, mau ditempatin di Sumatera kayak mau di Kalimantan, Sulawesi, di Papua, Jawa, Maluku gitu kan, bebas gitu. Yang penting kita mencari pengalaman apa sih yang harus ada di diri seorang fresh graduate ini gitu. Gimana caranya kita bisa menaikkan value, gimana caranya kita bisa menjual diri kita ke perusahaan maupun tempat yang nantinya kita inginkan gitu. Ya skill lah, kita menaikkan skill gitu kan, biar nanti dari sebuah perusahaan bisa dibilang melihat kita, menilai kita seberapa kemampuan kita untuk menggaji kita gitu ya tentunya. Karena kan orang fresh graduate pengen kerja di sini, gajinya besar. Itu kalau punya pandangan kayak gitu ya udah susah itu. Sabar-sabar lah. Sabar ya. Kalau mau gaji besar ya punya kemampuan yang besar juga. Benar itu. Tentunya untuk gaji gede, jangan lupa gaji gede, skill pun juga harus gede. Itu diingat ya teman-teman. Itu untuk seorang fresh graduate itu harus ditanamkan untuk skillnya, pengalamannya, adaptasinya, komunikasinya. Itu penting banget untuk di sebuah perusahaan maupun di tempat kerja nanti yang kalian inginkan gitu teman-teman. Nah, tadi udah cerita-cerita tentang tempat kerja nih, kerja, terus gaji nih. Nah, tip apa sih yang mungkin dari teman-teman RNP nih bisa dibilang aku pengen daftar di mana gitu? Melalui website kah? Atau melalui Instagram kah? Atau mencari di mana gitu untuk mencari lowongan itu? Kalau teman-teman nih yang misalkan udah fresh graduate ataupun sebelum wisuda lah, ingin cari kerja punya
pandangan lah untuk bekerja. Ya lebih simpelnya karena saya backgroundnya hukum ya teman-teman. Ya saya follow Instagramnya lowongan hukum. Nah, itu pasti update itu setiap hari lah, pasti ada updatean baru. Kemudian di LinkedIn itu banyak banget sih, banyak banget itu lowongan. Tergantung kita mau ngapply atau enggak. Kalau masih pilih-pilih ya sabar-sabar lah, karena jurusan yang kita mau itu nggak setiap hari pasti ada. Nah, sedangkan jurusan yang semua jurusan setiap hari pasti ada. Nah, untuk platform aplikasinya seperti Jobstreet, Glints, kita lulus, segala macamnya lah. Tentang ya platform apa namanya, lowongan pekerjaan. Artinya kita ya memperbaiki CV yang pertama ya. CV itu ya salah satu syarat pertama berkas administrasi itu. CV yang itu penting, paling utama ya. Nah, yang penting CV ini nggak bikin ilfil lah. Nggak bikin ilfil haknya pasti langsung ditatap ya. Enak nih ditengok dibaca. Ya, aku pun belajar itu ya dari TikTok, dari Instagram ya. Gimana sih upgrade CV yang bagus itu gimana? Nah, mungkin ada tips nih untuk berkas awal nih, kan udah dibocorin dari CV gitu. Nah, mungkin bisa dibocorin seperti apa sih CV yang menarik, terus simple, dan mungkin bisa dibilang HRD pun langsung, oh ini aku tertarik nih sama pelamar ini gitu. Kalau ini menurutku aja lah ya. Menurut seorang pelamar gitu ya. Menurut aku seorang pelamar lah. Ya, dengan adanya kita pakai referensi di TikTok ataupun di Instagram apapun di sosial media, ya karena kita sering nonton ya akhir-akhir itu lebih suka yang CV muda-muda ATS. Sedangkan ya CV yang lebih muda lah langsung nampak nih dikirim CV-nya dan PDF kan langsung terbaca ini jelas-jelas. Nah, misalkan kita punya pengalaman kerja ya pengalamannya itu dijabarkan, misalkan sebagai apa namanya, sebagai CS ngapain kerjanya. Ya itu aku belajarnya dari situ. Ya mungkin itu salah satu nilai plus mengapa aku bisa lolos berkas administrasi sampai tahap interview. Oh, udah sampai tahap interview ya. Makanya dengan cara seperti itu, mungkin ini ya cara yang ini ya yang cocok gitu loh untuk berkas administrasi lolos. Mungkin aku membagi pengalaman aja lah buat teman-teman yang lagi melamar maupun baru lulus dari kuliah atau baru lulus dari sekolah ingin langsung kerja gitu ya teman-teman. Nah, tadi kan udah dikasih bocoran tentang CV nih, mungkin bisa dibocorin lagi seperti apakah proses rekrutmen yang mungkin VJ ikutin gitu sampai saat ini, udah sampai manakah, dan mungkin bisa dibilang paling jauh tuh sampai tahap apa gitu. Ya kalau proses rekrutmen pasti seluruh perusahaan itu pasti sama guys, pasti sama. Ada yang psikotes duluan ataupun interview duluan, ada yang psikotesnya di akhir, interview di awal, psikotes di awal, interview di akhir. Itu pasti sama sih. Juga ya kita harus belajar sih sebelum melakukan hal itu. Nah, kemudian untuk saya sebagai pelamar nih, job seeker nih, apa namanya, proses paling jauh ya interview user. Interview user itu paling jauh ya menurut VJ. Dari mungkin bisa dibilang 20 sampai 40 perusahaan yang dilamar, interview user lah paling jauh interview user. Dan itu yang paling meyakinkan teman-teman. Itu pasti kalau nggak ada jawaban lewat seminggu ya udahlah, kita sabar-sabar aja. Karena kan ada juga nih perusahaan yang ya itu katanya waktu interview 7 hari ke depan nanti dikabari. Tapi udah sampai 1 bulan nggak ada kabar gitu ya. Ya kita kan gimana ya, masa segitunya banget gitu. Sedangkan kita kan butuh kepastian. Benar. Sedangkan misalkan ya sebagai pelamar kan kalau nggak ada kepastian kan kita juga bingung. Mau daftar lagi juga bingung, takutnya ada panggilan. Nah, jadi kan salah satunya nanti bisa bentrok lah, inilah. Jadi bimbang lah memilih perusahaan mana ini. Itu. Oke. Udah dikasih tahu tentang interview user itu susah banget. Terus mungkin prosesnya itu setelah interview gitu kan teman-teman, itu dibilangnya 7 hari kerja bakal dikasih pengumuman. Itu pasti PHP. Itu bukan pasti sih, mungkin dari sebagian besar pelamar itu di PHP karena mungkin tidak memenuhi syarat dari perusahaan tersebut gitu kan. Jadi ya udahlah PHP-in selama 1 bulan atau bahkan bisa selamanya nggak bakal dikasih kabar tentang
dia lolos maupun tidak lolos gitu teman-teman. Itu kan saya juga sering baca kan keluh kesahnya orang-orang yang pelamar. Ini gini. Oke. Katanya sih gini bakal dikabarin. Rupanya nggak ada ya. Kalau nggak ada ya berarti nggak keterima. Iya benar kan, itu. Menunggu itu nggak enak lah. Ya. Menunggu itu nggak enak pastinya. Nah, satu lagi nih Vijay tentang kan tadi udah pelamar nih. Sebagai pelamar tuh susahnya, seberapa susahnya nih itu kan tadi mencari kerja nih. Ya. Nah, untuk menghadapi seorang HRD yang mungkin waktu interview gitu kan, pertanyaannya yang sampai ke privacy gitu, atau ada hal yang mungkin nggak enak gitu. Ya, kalau untuk pengalamanku ya, pengalaman pribadi itu waktu melamar lah, apalagi interview ataupun user. Ya kita gimana ya, kita pun sebagai pelamar pengennya semaksimal mungkin lah ya, biar itu memikat hati HR lah, memikat hati perusahaan lah. Tapi kita nggak ngerti kan sifat manusia, kadang HR-nya di hari itu entah bad mood, entah lagi mood, ya kan kita nggak tahu. Kadang ada juga kan cerita-cerita orang di sana lah, HR-nya nggak mood, ya, yang kena imbas karena nggak moodnya pelamar-pelamarnya ya seperti itulah. Untuk privacy sih nggak ada sih. Oh nggak ada ya. Lebih ditekankannya cuma basicnya aja kayak pengalaman kuliah ngapain, skill, kekenalan diri, sekolah, gitu-gitu aja. Oke. Nah, cerita lagi tentang interview gitu kan. Kebanyakan nih mungkin dari teman-teman di rumah gitu kan, mungkin ada yang tanya gitu tentang interview. Itu bisa dibocorin nggak sih? Rata-rata pertanyaannya apa gitu, umumnya gitu, yang untuk umum ya. Secara umumnya mungkin bisa dibilang ini pasti ditanyain oleh seorang HRD gitu. Yang pertama yang ini ya dari diri aku sendiri lah, menggambarkan ke teman-teman lah ya. Untuk umumnya itu biasa yang pertama perkenalan diri, kemudian kelebihan dan kekurangan, kemudian motivasi melamar di perusahaan tersebut. Kemudian ya ini cita-cita kedepannya apa, atau punya target kedepannya apa, kurang lebihnya seperti itu. Itu pasti ada sih. Ya ini dari gambaranku ya, yang selama aku ikut interview pasti ya sama kayak gitu semua. Oke, mungkin bisa dirangkum perkenalan tentunya, terus menceritakan pengalaman dan skill dari terus kelebihan dan kekurangan bisa. Terus apa namanya tadi itu motivasi target kedepannya, itu pasti ditanya teman-teman. Itu jangan lupa untuk sebuah pelamar itu bisa itu pertanyaan-pertanyaan yang udah disebutin oleh VJ tadi bisa dikantongin oleh teman-teman biar bisa jadi bekal nantinya oleh teman-teman pakai untuk melamar sebuah pekerjaan gitu. Dan juga teman-teman yang lagi melamar itu belajar lah dari sosial media, kan ada tuh akun-akun lah ataupun apa namanya seleb TikTok yang mengajarkan bagaimana interview, jawabannya seperti gini, ada rumusannya lah ya. Teman-teman juga belajar dari situ, jangan pakai patokanku aja. Kita kan sama-sama melamar gitu loh. Ya aku juga belajar dari akun-akun di TikTok, di Instagram kayak gini loh menjawabnya, kayak gini. Oke. Mungkin bisa diringkas itu mencari referensi lain, bukan cuma satu kacamata aja, tapi bisa dilihat dari beberapa kacamata seluruh pelamar yang mungkin bisa dibilang, aku ngelamar di perusahaan A kayak gini loh rasanya, perusahaan B kayak gini, bisa dibandingin gitu. Dan buat teman-teman juga mungkin bisa diperhatiin tips dan triknya yang tadi udah disampaikan oleh Vijay gitu kan. Untuk pertama CV-nya, untuk sebuah pelamar itu CV itu sangat penting, itu harus diperbaiki ya teman-teman, biar bisa dilihat oleh XRD itu simple, menarik, dan pastinya itu ada nilai jualnya. Dan satu lagi itu di CV itu jangan lupa untuk seorang fresh graduate itu kan mungkin bisa dikembangin minat dan mungkin minat dan bakat di organisasi gitu, bisa diterapin di CV gitu. Misalkan nanti kayak kita lah hukum, biasanya kan
paling tidaknya praktisi ya ikut-ikut sertifikasi aja. Itu kan banyak tuh sertifikasi ya PKPA kayak apa kayak seperti itulah. Benar. Ya sama-sama lah kita cari kerja ya kan. Iya benar. 2024 makin naik tahun makin susah. Makin naik tahun bukannya makin gampang tapi makin susah ya. Oke. Nah, terima kasih DJ udah hadir di studio R&D Podcast. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ditunggu episode selanjutnya. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih. Bye.